Dan yang ketiga, saya mengusulkan nama pusat AI tersebut adalah Pusakantara, kependekan dari Pusat Kecerdasan Buatan Nusantara. Ini menyambung semangat Danantara yang baru saja diresmikan oleh pemerintah. Apa maksudnya AI yang AI? AI yang AI adalah Artificial Intelligence yang asli Indonesia. Mari kita sambut baik rencana pemerintah untuk mendirikan pusat AI di Jayapura. Semoga rencana ini bisa segera terrealisasi. Kita semua sadar, sekarang ini kita tengah memasuki zaman digitalisasi dan AI. Di mana-mana serba digitalisasi, di mana-mana mulai AI-nisasi. Negara-negara maju di dunia tengah berlomba-lomba mengembangkan berbagai macam teknologi yang berbasis AI. Tentu Indonesia sebagai bangsa yang sudah merdeka puluhan tahun dan puluhan tahun pula memiliki rekam jejak dalam pendidikan tinggi serta penelitian, kita harus turut berkompetisi dalam penguasaan AI ini. Sebagai seseorang yang berkesempatan mendalami AI, izinkan saya memberikan beberapa masukan kepada pemerintah terkait program Pusat AI di Jayapura. Pertama, Pusat AI kita seyogyanya menggabungkan 5 komponen, yaitu Pusat Riset AI, Pusat Bisnis AI, Pusat Ahli atau Pakar AI, Pusat Data dan Komputasi AI, serta yang terakhir adalah Pusat Funding AI. Kedua, memang idealnya pusat AI ini berdiri di satu tempat. Bayangkan sebuah pusat perbelanjaan mall yang isinya berbagai toko yang menawarkan produk-produk AI, memamerkan riset-riset AI. Ada bank yang bisa membiayai proyek-proyek AI. Ada katalog pakar-pakar AI yang siap dipekerjakan, dan ada pusat data serta superkomputer untuk berbagai macam komputasi AI. Tapi jika rencana tersebut dibangun di Jayapura, untuk dipertimbangkan betapa besar biaya mobilitas untuk bolak-balik ke sana, dan juga bisa jadi mall pusat AI tersebut nanti jadi sepi pengunjung karena terlampau jauh. Terlebih dengan rencana efisiensi budgeting oleh pemerintah, kalau pusat AI didirikan dengan skenario hanya satu tempat di Jayapura, khawatir akan menjadi tidak efisien karena bisa kita bayangkan dalam setiap bulan anggaran akan tersedot banyak untuk tiket pesawat ketimbang riset pengembangan AI itu sendiri. Karena para pejabat pemerintah, periset dan juga peminat produk-produk AI harus bolak-balik Jakarta Jayapura seumpama. Dalam hal ini, pemerintah bisa mengambil solusi pusat AI yang tetap menjadi satu, namun bukan dalam arti bangunan fisik. Bisa jadi pusat data dan komputasinya diletakkan di Jayapura. Hal ini tidak akan menjadi masalah, karena data tetap dapat diakses dari jauh, dan komputasi tetap dapat dilakukan dari manapun, bagian Indonesia manapun, selama terkoneksi internet. Hal ini juga akan berdampak positif terhadap pemerataan perkembangan infrastruktur digital di Jayapura. Kemudian, letakkan pusat riset, pusat bisnis, pusat ahli atau pakar, dan pusat funding di suatu tempat atau beberapa tempat yang ramai, yang mudah diakses publik, banyak kampus, dan berbagai macam perusahaan-perusahaan. Contohnya bisa seperti Jakarta atau sekitarnya. Dengan skenario seperti ini, insya Allah rencana pusat AI tersebut tetap dapat berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, saya mengusulkan nama pusat AI tersebut adalah Pusakantara, kependekan dari Pusat Kecerdasan Buatan Nusantara. Ini menyambung semangat Danantara yang baru saja diresmikan oleh pemerintah. Tapi supaya usulan ini menjadi lebih konkret, saya ingin membahas kelima komponen pusat AI tadi dengan lebih detail. Komponen yang pertama adalah pusat riset AI. Pusat riset AI ini tugasnya adalah untuk menemukan hal-hal baru yang sifatnya inovatif. Dia akan mencari berbagai permasalahan dan kebutuhan di dunia nyata di Indonesia ini, seperti umpama militer dan pertahanan, kesehatan, pertanian, dan lain sebagainya. Kemudian, membangun berbagai macam alternatif solusi AI-nya. Melalui riset, ide-ide dan konsep AI tersebut akan diuji secara saintifik sebelum dibuat menjadi produk yang dipakai secara luas. Biasanya, akademisi dari berbagai kampus yang mempunyai minat untuk melakukan riset-riset ini. Komponen yang kedua adalah pusat bisnis AI. Pusat ini berisi perusahaan-perusahaan mulai dari skala startup hingga yang sudah besar, yang mengembangkan dan memiliki berbagai macam produk AI
yang sudah siap untuk dijual dan dipakai. Dapat dibayangkan jika kita masuk ke dalam sebuah pusat perbelanjaan mall, kita akan melihat banyak toko dengan berbagai macam produk yang ditawarkan. Begitu juga dengan pusat bisnis AI ini, berisi toko-toko dari perusahaan-perusahaan tadi yang menjual berbagai macam produk-produk AI-nya, mulai dari drone cerdas untuk militer, piranti IoT untuk pertanian, hingga aplikasi seperti ChatGPT atau DeepSeek. Pusat bisnis AI akan menjadi konsumen utama dari temuan-temuan inovatif dari pusat riset tadi. Mereka akan merealisasikan konsep-konsep hasil riset tadi menjadi produk-produk yang berstandar industri dan siap dipakai oleh masyarakat Indonesia secara luas. Yang ketiga adalah pusat ahli atau pakar AI. Baik pusat riset maupun pusat bisnis akan sangat memerlukan ketersediaan pakar-pakar di bidang AI. Pakar yang pertama dapat dibayangkan para akademisi dan peneliti yang telah menghabiskan waktu mendalami dan mengeksplorasi berbagai macam topik di bidang AI. Mereka melakukan berbagai macam penelitian saintifik untuk mencari jawaban-jawaban AI dari berbagai permasalahan penting atau bahkan permasalahan yang belum ada pemecahannya. Sebagai contoh, penerima Nobel Prize tahun 2024 di bidang fisika adalah dua orang pakar AI bernama John J. Hopfield dan Geoffrey Hinton yang berjasa mengembangkan model awal AI. Tak hanya di situ, bahkan Nobel Prize 2024 untuk bidang kimia juga diberikan kepada tiga orang peneliti, David Baker, Demis Hassabis, dan John Jumper, yang menggunakan AI untuk menyingkap rahasia pada struktur protein yang belum terpecahkan selama 50 tahun. Pakar yang kedua adalah pakar yang sifatnya praktis, yang tidak terlalu mendalami hal-hal yang berbau konseptual, namun memiliki skill atau keahlian untuk membangun model AI yang cerdas, atau membangun aplikasi AI yang kita gunakan di handphone semisal, atau membuat piranti keras cerdas seperti drone, robot, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pusat data dan komputasi. Sumber kecerdasan kebanyakan model AI, walaupun tidak semua, adalah berasal dari data. Proses ekstraksi kecerdasan dari data ini membutuhkan komputasi yang masif dengan infrastruktur perangkat keras yang mumpuni, yang tidak bisa dilakukan dengan komputer biasa. Untuk itulah kita perlu memiliki pusat data dan juga pusat komputasi. Kita perlu memiliki pusat data yang menyimpan berbagai macam jenis data-data penting di Indonesia, termasuk mempersiapkan data sintetis untuk mengantisipasi kekurangan data berkualitas yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2026. Selanjutnya, kita perlu memiliki superkomputer yang dapat melakukan berbagai macam komputasi untuk model AI yang cerdas. Sebagai gambaran, model AI seperti DeepSeek atau bahkan ChatGPT itu memiliki ratusan juta bahkan miliaran parameter yang komputasinya membutuhkan superkomputer. Ini merupakan infrastruktur yang sangat penting untuk dimiliki jika kita ingin menjadi salah satu negara yang menguasai AI. Yang terakhir, yang kelima adalah pusat funding atau pendanaan. Kita harus memiliki funding yang cukup untuk melakukan berbagai macam riset-riset AI dalam rangka memecahkan berbagai persoalan-persoalan penting. Riset-riset di Eropa, di Amerika, dan di China menjadi unggul dan seringkali menghasilkan temuan-temuan yang breakthrough. Salah satunya adalah karena ketersediaan pendanaan yang relatif melimpah untuk penelitian. Kemudian kita juga membutuhkan pendanaan yang cukup untuk mentransformasi hasil-hasil riset tadi menjadi produk-produk yang berstandar industri yang siap dipakai oleh masyarakat luas, tidak hanya dalam skala nasional, tapi juga pada pasar internasional. Pendanaan di sini dapat berupa investasi atau stimulus untuk hilirisasi konsep yang diberikan kepada startup-startup atau bahkan perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Dengan 5 komponen sebagaimana saya uraikan tadi, insya Allah kita akan dapat membangun sebuah pusat AI, Pusakantara, jika nama tersebut mau dipertimbangkan, yang dapat melahirkan banyak AI yang AI. Apa maksudnya AI yang AI? AI yang AI adalah Artificial Intelligence yang asli Indonesia, yang dibuat oleh anak bangsa untuk memecahkan berbagai macam permasalahan dan memenuhi kebutuhan bangsa, yang insya Allah akan bermanfaat dan turut membangun peradaban kita sebagai bangsa Indonesia. Demikian, semoga ada manfaatnya dan semoga Pusakantara untuk AI yang AI.